Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yarauna wa yamna'unal ma'un. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qail Inna lillahi khalaqahum li hawaijin nas yafrahun nas fi hawaijihim ulaika al-aminu min azabillah. Amma ba'd, faqala al-musannif al-'ariyatu at-targhibu min adami i'arati ma tashuddu ilaihi hajatun nas. Kita lanjut pelajaran kita masuk ke al-'ariyatu, pinjaman. Pinjaman itu perlu sekali, Bu, untuk kelangsungan hidup. Supaya kerukunan itu tetap terjaga, pinjam-meminjam itu dibutuhkan. Maka agama itu menganjurkan, mensarankan, bahkan ada ancaman bagi seseorang yang belibet. Belibet ke apa ya? Kakan alasan. Disilihi ke kakan alasan. At-targhibu utawi kiku targhib mengancam min adami i'arati ma saking oranane silihake barang, ngumpetna menyembunyikan, mentiadakan sesuatu yang dipinjem. Tasyuddu kang banget ilaihi marang ma apa hajatun nas hajate menungso. Lagi disilihi banyak alasan. Padahal yang dipinjem itu dalam bab ini adalah perkara-perkara yang remeh. Perkara-perkara yang kalau pinjem duit misalkan itu terlalu mulia. Kalau pinjem emas untuk dijual itu terlalu berlebihan. Ini pinjemnya pinjem yang remeh. Tapi kok tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, malah diumpetin. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, qala Allah taala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Perhatikan, wa yamna'unal ma'un. Lan padha nyegah sapa alladzina al ma'una ing sesilian kang ampreh. Mereka itu menyembunyikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu masuk fawailul, kecelakaan. Alladzina, orang banyak yang apa? Wayamna'unal ma'un. Di antaranya adalah orang-orang yang menyembunyikan pinjaman, ya, sesuatu yang apa namanya, yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi disembunyikan. Apa komentar Ibnu Mas'ud?
yang dimaksud al-ma'un itu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ma'un utawi al-ma'un, lafaz al-ma'un huwa ya al-ma'un iku al-fa'su, satu seperti kampak, wadalwu timbo, wal kidru kendil, wal asbahu ataupun sejenisnya. Ini kan perkara-perkara yang remeh, arit, ya, golok, bendok, nek boso Brebes ke bendok. Ini kene arit. Kendil, panci, sangan, wajan, itu perkara-perkara yang remeh. Ada punya hajat misalkan, seseorang punya hajat, kurang wajane, nggo goreng, supaya cepat kan pinjem. Tapi yang dipinjemi itu apa? Ngumpetna, gak oleh. Ada orang pinjam motor, misalkan. Pinjam motor setiap nyilih bensin ora diisi. Akhirnya sing disili kan sewot. Oh, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, setiap nyilih nggak tahu ngisi bensin. Kesekian kalinya mau pinjem, ndak boleh kan? Ojo. Terus sing pinjem itu dalil alladzina hum yarauna wa yamnaunal maun. Masuk kategori fawailul wong sing bakal cilaka. Ya sing cilaka dhewe lho. Wong ngili orang duweni. Sama aja, yang minjem pun harus punya i'tikad baik. Enggak setelah tahu dalil wayam naunal maun jenengan itu bagi wong sing seneng nyilih ngono lho. Bagi wong sing seneng nyilih. Ternyata wayam naunal maun kan maksudnya ngono kuwi to. Kena nggo dalil. Aku nek nyilih kudune dalil wayam naunal maun. Masuk kategori fawailul wong sing bakal cilaka, supaya setiap pinjem itu dikasih. Bukan hanya peringatan bagi orang yang tidak mau minjemin, tapi yang minjem pun harus punya etika yang baik, juga ya, dijaga. Ngilih kok ora prihatin, menggunakannya itu sesuka hati. Saya nebut dile dewe. Ini jeglongan tabrak kena. Bensinnya ora diisi. Ya sapa wonge sing ora nesu, sing ora jengkal. Waya utawi maknane al-maun riwayatun iku siji riwayat an Ibnu Abbas. Makna al-ma'un yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Abbas. Wa yadullu alaihi ma ruwiya anhu qala kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, makna yang demikian itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Kanjeng Nabi masih ke taksi gesang. Kejadian itu pun terjadi, maka turunlah larangan atau ancaman bagi orang-orang yang mentiadakan sesuatu yang dipinjemi oleh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu sudah apa namanya? Sudah menjadi tradisi yang lama gitu loh.
Apa makna al-ma'un menurut Ibnu Abbas? Yang mana hal itu pernah terjadi di zaman Rasul. Ariyata ad-dalwi wal qidri. Timbok, kendil, atau semacamnya. Jadi ada orang pinjem timbok, ngepel banyu, kendil, gue masak, ya. Cara saya ini panci lah ya, panci untuk menanak nasi dan lain sebagainya, itu diumpetin, menina orang duwe, padahal duwe. Tapi ya bukan berarti setelah dipinjemin terus dibalikan ke begitu saja ya. Sing nyili aku duwe utak ngono lho. Ya balikan isi ini lah apa ngono lho. Sebagai tanda ungkap di mangsulnya nggak malah ngono kuwi. makanya disambuti Lebih parah malahan. Ya, parah-parahnya wis nyili orang belak aduh kan ya dikembalikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innalillahi khalqan, sesungguhnya Allah itu mempunyai makhluk. Khalaqahum lil hawaiji nas. Dia menciptakan mereka untuk kebutuhan manusia. Allah punya makhluk, ya, menciptakan mereka untuk ya, jadi berbagi, tolong menolong. Yafrahun nasu fi hawaijihim. Manusia itu hajat mereka. Komentarnya apa? Ulaikal aminuna min adzabillah. Mereka itulah orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan dalam kondisi makhluk sosial. Maka jenengan arai sabu urip dhewean, kudu serawung. Ya minimal kalian punya rumah tangga. Enggak sendirian kalian itu, ada istri, ada suami, ada anak, ada mertua, ada orang tua, ya. Lebih lebarnya ada tetangga, ada masyarakat. Itu saling tolong menolong. Konsep dalam rumah tangga misalkan, seorang suami cari nafkah, istri di rumah menjaga dan memenuhi kebutuhan, ya masak, ya nyuci, ya ngepel, ya semacam-macam. Itu saling bantu, saling tolong menolong. Hidup manusia, Allah itu punya makhluk dan manusia itu diciptakan untuk kebutuhan manusia. Saling tolong menolong. Makanya Bu, kadang-kadang ada sebagian di antara manusia yang dititipi Allah rizki untuk tetangganya. Ada orang yang punya kelainan misalkan, karena sudah sepuh, karena sudah tua, karena sudah uzur. Artinya apa? Artinya bahwa Allah menitipkan rizki mereka lewat tanganmu. Ada orang yang kuat, masih muda, tapi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekuatan sama sekali untuk bekerja. Cari sana sini tetap ditolak, lamarannya nggak diterima. Cari kerja ini, kerja itu, tetap aja nggak bisa. Walhasil, orang tersebut kategori fakir atau miskin. Yang dia punya adalah tenaga. Yang dia punya adalah kekuatan. Tapi ternyata lapangan itu tidak mendukung kehidupannya. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun, tetap ada sebagian di antara harta-harta itu yang Allah titipkan untuk dirimu untuk dibagikan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Dia menciptakan mereka untuk kebutuhan manusia.
Ada juga makhluk yang namanya binatang. Ya. Mereka pun diciptakan untuk kebutuhan manusia. Kuda ditunggangi. Kucing untuk piaraan, kesenangan. Oh, saya lagi rame sosial media, kucing-kucing isi oyen itu. Anjing untuk menjaga. Makhluk-makhluk itu pun diciptakan untuk kebutuhan manusia. Bayangkan, andai kata tidak ada madu, Bu, maka penyakit ini akan sulit untuk disembuhkan. Berkat adanya madu, manusia itu bisa sehat. Obat paling mujarab adalah madu. Obat yang paling baik adalah madu. Penyakit apapun, masalah dengan konsumsi madu murni, ya cepat sembuh. Ada madu campur dengan kurma, ada madu campur dengan timun, ada madu campur dengan nanas, ada madu macam-macam. Tergantung penyakitnya apa, kebutuhannya itu tetap campuran madu. Untuk kebutuhan manusia. Terus apa? Wa yafrahun nasu fi hawaijihim. Manusia itu meluangkan kepada mereka di dalam hajat-hajatnya. Kenapa? Karena memang keterbatasan itu milik manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bukan untuk saling unggul-mengungguli, bukan untuk saling menjatuhkan. Itulah kenapa ada satu tatanan masyarakat, ya, dalam lingkup kehidupan itu, ada si kaya, ada si miskin. Ada orang yang punya sepeda ontel, ada yang punya motor, ada yang punya mobil. Ada yang punya mobil semua. Namun apapun itu semua untuk saling meluangkan waktu mereka atas kebutuhan atau hajat-hajat mereka. Tidak semerta-merta, oh salah sendiri, ngapain jadi anak bodoh, ngapain jadi orang bodoh, ngapain jadi orang pemalas, ngapain semacam-macam lah ya. Sehingga mereka pun menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Lihat saya, cerdas, pinter, kerja keras. Sehingga saya kaya, bisa beli motor, mobil, rumah gedong. Enak banget. Atas kemalasannya dan kemiskinannya, lalu dia datang minta pertolongan. Andaikan manusia punya sifat yang semacam itu semuanya, maka tidak akan ada orang yang mau bekerja keras. Cukup ngandelna silihan soko uang. Saking sombongnya. Sampai sini masuk pada ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatagha ar-ra'agustaghna. Manusia itu lupa akan keterbatasan akal mereka. Bahwa mereka itu punya keterbatasan yang tidak akan pernah sanggup untuk menembus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai semua rizki yang Allah titipkan kepadanya itu dianggap bagian dari kerja kerasnya. Nggak ada syukur-syukurnya sama sekali. Enak banget bantu-bantu, enak banget sedekah, enak banget kasih-kasih. Saya yang capek, saya yang kerja, saya yang semacam-macam. Kok disuruh ngasih ini, ngasih itu, bagi ini, bagi itu. Kayak kurang kerjaan. Ketika komentar itu muncul dari manusia yang kurang pandai bersyukur,
maka giliran Allah yang tersinggung, Bu. Menungsa tersinggung, iso ngempet. Ya, masyarakat tersinggung, ngalih, Bu, pindah selesai. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang tersinggung, Dajjal mau kemana? Kehamparan bumi mana yang engkau pijak, maka disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kau bernaung di atap mana, maka disitulah langit Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tersinggung, selesai kehidupanmu, Bu. Selesai, wis. Makanya ketika tatanan-tatanan yang semacam ini, yafrahun nas fil hawaij, ya, terus khalaqahum lil hawaijin nas, itu sudah terpenuhi oleh manusia. Mereka saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling bahu membahu, bantu membantu. Ulaikal aminuna min adzabillah. Mereka itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Bu. Allah cinta terhadap hambanya yang saling tolong-menolong. Allah remen mbek wong sing gelem bantu. Tapi yaitu tadi, kadang-kadang kesombongan manusia itu melampaui batas kekuatannya. Ar-ra'us tagna. Lupa akan keterbatasan akalnya. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, lil hawaijin nas yafrahun nas bil hawaijihim ulaika al aminuna min adzabillah, adalah satu keniscayaan mengajarkan kita, mengajak kita supaya apa? Supaya kita hidup dalam bermasyarakat. Karena di sanalah banyak sekali pahala yang bisa engkau raih. Banyak sekali kesenangan yang bisa membuat Allah tersenyum. Allah bahagia, Allah cinta. Bahkan mungkin Allah tertawa terhadap apa yang kita kerjakan. Lihat, amalan yang paling baik di antara amal-amal baik adalah satu, memaafkan. Afun nas, memaafkan manusia. Membebaskan dirinya dari kedzaliman-kedzaliman yang dia dapat. Lihat, bagaimana Al-Quran menggambarkan satu sikap ini, yang mana orang tersebut itu akan mendapatkan satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, yang yang berbuat zalim kepada dirinya, lalu sebelum tidur, orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua kezaliman manusia yang pernah dia terima di waktu paginya, maka Allah sungguh sangat ridho terhadap orang tersebut. Dengan Bu, sebelum tidur ndonga. Ya. Ndonga itu ora kudus sakwise salat, Bu. Mau tidur jangan ndonga. Ya Allah, maafkan semua kesalahan orang yang pernah menyinggungku hari ini. Lalu bebaskan hatiku dari rasa iri atas nikmat yang tidak engkau titipkan kepadaku.
Cek. Satu, maafkan mereka orang yang berbuat zalim kepadaku. Ya. Jadi dari pagi, siang, sampai sore, dengan aktivitas, ada perilaku-perilaku manusia-manusia yang menyinggung hatimu, menyakitimu, mungkin menghujat, mungkin mencaci maki, ataupun mungkin memfitnah, atau merendahkan, menghinakan mungkin, yang membuat hatimu itu sakit hati. Maafkan semuanya. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan mereka. Atas hinaan, atas cacian, atas makian, atas fitnahan, bahkan kehinaan-kehinaan yang mereka lontarkan terhadap diriku. Aku ikhlaskan itu semua. Aku maafkan itu semua. Tapi ya Allah, aku pun bermohon kepadamu untuk mengikhlaskan hatiku. Supaya aku tidak punya rasa iri atas nikmat yang engkau titipkan kepada mereka, yang tidak engkau titipkan kepadaku. Artinya apa? Mereka kaya, engkau miskin, tapi dirimu itu tidak iri terhadap kekayaan mereka. Ikhlas atas qada Gusti Allah, atas ketetapan yang Allah berikan untuk dirinya. Nah, apa pahalanya? Adalah satu tempat yang paling indah di akhirat nanti, yaitu surga. Bahkan amalan ini, Ibu, adalah satu amalan yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, bukan sahabat senior. Dia adalah seorang Bedui, seorang pemuda yang miskin tapi ahli surga. Sampai-sampai Nabi menyebutkan 3 kali akan datang sosok seorang pemuda lewat pintu itu dengan membawa sendalnya. Masuk, Bu, seorang pemuda membawa sendal lewat pintu tersebut. Ternyata si Fulan. Masuk. Hari kedua, Nabi menyebutkan kalimat yang sama. Ternyata orangnya pun sama. Hari ketiga, ternyata pun Nabi pun menyebutkan kalimat yang sama, dan pemuda itu juga. Ibnu Mas'ud penasaran, sahabat senior. Hatta satu kil mengatakan Sayyidina Ali. Itu penasaran, sajane amalan iki opo? Sampai-sampai Nabi 3 kali menyebutkan akan masuk seorang pemuda ahli surga lewat pintu tersebut. Akhirnya diikuti, Bu. Pengen tahu amalannya apa. Bukan berarti Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya itu tidak ahli surga. Mereka ahli surga. Tapi begitulah hebatnya orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu. Tidak akan ada satu amalan yang baik yang ditinggalkan. Pengennya dilakoni. Padahal harus dijamin masuk surga. Karena orang yang ikut perang Badar sudah dimintakan ampun. Wis dimaafna sampai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosanya itu diampuni, Bu. Orang yang ikut perang Badar, dosanya itu diampuni. Baik yang dulu, sekarang, maupun yang akan dilakukan. Itu wis diampuni. Saking dahsyatnya. Jadi kesalahan apapun mesti dimaafkan. Makanya Ahlu Badrin, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, itu pasti masuk surga. Karena sudah diampuni, jamin. Ya, wis dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu keimanannya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ahli surga pengen tahu amalan ahli surga yang disebutkan Nabi lewat amalan yang tidak pernah ikut perang Badar. Apa saja nih keutamaannya?
Hari pertama ngorok Bu, tidurnya ngorok, banter pisan. Hari kedua mangannya akeh Bu, siang makan banyak. Artinya nggak puasa. Malam tidur, nggak tahajud. Siang ternyata makan, nggak puasa. Giliran zikir baca Quran, terbata-bata Bu, kalah karo Iwamit Bu. Wah, Iwamit mari maca Quran banter-banter wis. Fase-fase. Ini terbata-bata. Orangnya tidak tahajud, puasa pun dijauhi, baca Qur'annya terbata-bata, dijamin masuk surga lewat lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun putus asa, kayaknya nggak ada amalan yang baik. Karena apa? Karena batas nginep, ya, batas memuliakan tamu itu cuma 3 hari, Bu. Batas memuliakan tamu itu cuma 3 hari. Jadi kalau ada tamu di rumah kalian nanti, lewat dari 3 hari ini, selebihnya itu nggak usah dihormati. Artinya bukan diusir ya. Hari pertama yang nggak ada diada-adakan Bu, sebagai penghormatan. Ya. Ayam lagi melayu dikejar, cekel, sembelih. Ya. Sebagai apa? Penghormatan sama tamu. Karena itu adalah ciri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim kaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Hari pertama nyembelih pitik. Padahal pitik ke panggungko badal loh. Panggo bodoh, tapi ini tamu, aduh. Akhirnya dibeleh. Hari pertama, pitik. Hari kedua, pitik harus entek. Tuku sate lah. Tuku sate. Makin naik. Dari ayam ke kambing. Kan makin naik. Hari ketiga, iya ini. Akhirnya rendang Bu, sapi. 1, 2, 3. Dah, ayam, kambing, rendang. Yang sapi. Hari keempat, seadanya. Uyah Bu. Karena bukan kewajibanmu lagi. Ya. Karena bukan kewajibanmu lagi. Jadi jangan paksakan hari keempat jenengan itu mengadakan sesuatu yang tidak ada di rumahmu. Seadanya di situ, itu yang disuguhkan. Karena sudah bukan kewajibanmu untuk menghormatinya lagi. Batas wong mukmin ngurmati tamu cuma 3 hari. Bar kue seadanya di rumah. Tapi aja dibenci. Maksudnya jangan langsung jenengan dalil. Oh, karena lagi minum kopi dalil. Kopinya tadi pahit Bu. Urusan dalil. Memang anak kopi ya disukuna kopi. Tapi nek orang anak kopi ya anak teh ya teh. Jangan paksakan kopi ngono lho maksudnya. Hari pertama, kedua, ketiga paksakan kopi sebagai bentuk penghormatan. Ini Jawa Timur kan kopi kan satu satu penghormatan gitu loh. Ini Jawa Tengah, yang Brebes kono ya teh ngono loh. Bukan kopi, kan beda-beda. Paksakan gitu loh. Tapi lewat situ ya sudah. Tapi ternyata kopinya masih hari keempat, hari kelima masih ya suguhkan, nggak apa-apa. Ya, nyuguhkannya ya tentu dengan keikhlasan, penuh ramah. Ya, tidak harus lewat sambil nyuguhkan sambil dalil wajib ngormati tamu cuma telung dino ya nggak usah seperti itu.
Akhirnya Ibnu Mas'ud itu putus asa, ya sudahlah, kayaknya nggak ada amalan lagi yang perlu saya tiru. Tapi apa kata pemuda itu? Wahai saudaraku, engkau mungkin tidak pernah melihat satu amaliyah yang baik menurutmu dalam diriku. Malam aku nggak seperti dirimu yang tahajud. Pagi aku pun harus kerja keras, maka tidak bisa puasa. Baca Qur'anku pun jauh dari layak, nggak seperti dirimu. Yang ketika engkau baca, malaikat itu turun berebut untuk mendengarkan. Bacaan Qur'anku terbata-bata. Tapi ada satu amalan yang tidak pernah saya lewatkan seumur hidupku. Engkau tahu aku kerja kuli, tukang tanggul di pasar. Banyak sekali cacian, makian, hujatan, cemooh. Sakit hatiku. Andaikan aku memperturutkannya. Tapi apa? Allah berikan kekuatan kepadaku untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut. Makanya aku senantiasa sebelum tidur bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang itu. Dan supaya aku tidak iri atas nikmat yang dititipkan kepada mereka. Yang tidak dititipkan kepada aku. Aku orang sugi, orang duwe duit, aku melarat, tapi aku orang iri. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Maka giliran kita, supaya apa? Supaya amaliyah yang kita kerjakan ikut dikenang dalam Al-Quran. Andaikan itu tidak bisa kita lakukan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita pun tidak ditakdirkan menjadi orang tersebut. Tapi minimal, gitu loh, minimal kita berusaha untuk legowo memaafkan kesalahan orang. Sesakit hati, sesakit apapun hatimu atas perkataannya, atas perlakuannya, caciannya, hujatannya, makiannya, bahkan fitnahannya sekalipun. Oh, aku kan bukan dia yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang. Nggak bisa. Kau samakan aku dengan dirinya. Oke, nggak apa-apa. Tapi minimal coba kita berpikir, andaikan engkau sakit hati, ya, andaikan engkau sakit hati, apakah itu akan terbalaskan rasa sakit hatimu terhadap orang yang memfitnahmu, mencacimu, menghujatmu? Sudah terbalaskanlah? Tidak, Bu. Anaknya mau ngedumel. Yang ada adalah kita itu nggerutu. Nggerutu dewe. Dan itu cuma bisa membuang energimu. Ya. Bukankah, Ibu, orang yang beriman, saya kasih konsep, orang yang beriman, semuanya itu bisa bernilai ibadah. Ya. Konsep orang yang beriman, maka perilaku apapun, kejadian apapun, maka akan bisa bernilai ibadah. Bayangkan, Anda dikasihkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda syukuri, itu pahala. Anda dihujat sama manusia, Anda bersabar, itu pahala.
Syaratnya tidak balik menghujat. Kenapa? Karena ketika Anda itu difitnah, dicaci maki, dicemooh, kau ikhlas, bertahan dan bersabar, maka seluruh hibah yang dilakukan oleh manusia-manusia itu, keburukan-keburukanmu ditransfer ke sana, kebaikan-kebaikan orang itu diberikan kepadamu. Ya, transfer, Bu. Sing elek-elek nggo wong sing hibah, sing apik-apik nggo sing dihibahi. Coba bayangkan, andaikan kau balas hibah, maka apa bedanya dirimu dengan dirinya? Maka pahala-pahalamu pun akan ditransfer ke sana. Timbal balik namanya, Bu. Maka nggak ada bedanya dirimu dengan dirinya. Maka orang yang beriman pasti akan mempertahankan keimanannya supaya semua yang terjadi bisa bernilai ibadah. Nikmat syukur. Ya kan? Dikasih nikmat, syukuri. Timai musibah, sabar. Tetap pahala. Ya bukan hanya dengan orang lain, Bu. Dengan keluarga kita, rumah tangga saja itu sama, Bu. Sama. Duwe wong lanang. Ora iso nyebut gawe, jenengan sing nyebut gawe, jenengan sabar mempertahankan supaya apa? Supaya tidak terjadi perceraian. Itu minimal Anda itu mendapatkan beberapa pahala. Pahala pertama membantu ekonomi suami. Pahala kedua, pahala silaturahim, tidak memutuskan anak dengan orang tuanya. Kalau cerai kan pasti anak itu pasti kehilangan satu di antara yang dua itu. Kalau nggak ikut emaknya, ikut bapaknya. Nek ikut emaknya berarti hilang bapaknya, nek melu bapaknya hilang mae, kan seperti itu. Itu pahala. Yang ketiga itu adalah pahala nafkah itu sendiri. Karena dari hartamu. Artinya apa? Artinya ketika tetap bersabar. Suami istri, misalkan, suaminya jelek, istrinya cantik. Sing suami syukur karena duweni istri cantik. Si istri sabar duweni suami jelek. Dua-duanya itu pahala. Dua-duanya itu pahala. Tergantung bagaimana sikap kita. Nah, ya, jadi ya innalillahi khalqan, sesungguhnya Allah itu mempunyai makhluk. Khalaqahum lil hawaijin nas, dia menciptakan mereka untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Yafrahun nasu fi hawaijihim, manusia meluangkan kepada mereka di dalam hajat-hajat mereka. Ulaikal aminuna min azabillah. Mereka itulah orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Atarghibu min ghasab, utawi kiku metiake saking ghadab. Ancaman ghasab. Qala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibran bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina, rawahul Bukhari. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina hayyina syafina karimatu khairina wa maulana Muhammad sallim wa tabarakatallahu kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'maka fi misida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhi sultanik. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa siyasatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakrati mautina wan najata minan nar wal anfa indal hisab. Allahumma hdina wa hdil zawjatina wa hdil أولادنا واحتل تلاميذنا واحتل قومنا واحتل حاسدنا واحتل أعدائنا واحتل أعداء ديننا واحتل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيلك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sami takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa yatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma atina rizqaka alladhi wa'adtana bihi bisuhulatin fi hadisa wa anzil alaina al-barakata fi jami kasbina ya Allah ya alim ya razzaq ya karim iftah lana qulubana futuhal arifin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfirli liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.